Pernah nggak sih kalian lihat seseorang yang lakuin aktivitas absurd atau aneh baik di sosial media maupun di dunia nyata, namun mendapatkan sebuah pembelaan yang seolah membenarkan tindakan tersebut dengan dalih kebebasan selama tidak merugikan orang lain? Well, kemungkinan besar pemikiran tersebut berasal dari salah satu pendapat John Stuart Mill dalam bukunya On Liberty, yakni Harm Principle atau prinsip rasa sakit, di mana menurut John Stuart Mill, setiap orang berhak memiliki kebebasan mutlak atas hidupnya selama tidak merugikan orang lain. Pemikiran tersebut kemudian mengalami perkembangan dalam kajian postmodernisme yang acap kali menempatkan esensi kebenaran sebagai sebuah nilai yang subjektif dan relatif, yang mana situasi tersebut kemudian menyebabkan sebagian besar orang berbondong-bondong untuk membentuk definisi dan konsepnya sendiri perihal kebenaran, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Pada mulanya, para filsuf postmodernisme sendiri sebenarnya menggunakan nilai relativisme kebenaran tersebut untuk melawan dimensi positivistik atau status quo yang dimiliki oleh sains, yang mana pada abad ke-19 hingga abad ke-20, pengetahuan ilmiah seolah menjadi satu-satunya penentu kebenaran yang dapat manusia genggam. Sedangkan menurut para filsuf postmodernisme sendiri, kehidupan manusia itu sangat dipenuhi dengan kompleksitas, jadi nggak bisa semua permasalahan itu diselesaikan dengan sains. Contohnya seperti masalah antropologi sebagai cabang ilmu yang membahas perilaku kehidupan manusia. Kemudian sosiologi sebagai sebuah ilmu perihal kehidupan bermasyarakat. Bagi para filsuf postmodernisme, jika semua itu masuk dalam ruang lingkup sains, maka kehidupan manusia akan kehilangan nilai paling mendasar bagi manusia itu sendiri, yakni naturalisme dan kemanusiaan. Sebab sains dapat menjadikan manusia seperti robot, yang ketika salah satu bagian dari manusia ada yang rusak, maka hanya dapat diperbaiki dengan cara sains. Contohnya seperti kebahagiaan seseorang yang mungkin saja rusak karena faktor sosial maupun kebiasaan individual. Jika permasalahan tersebut ditanggapi oleh sains, maka yang muncul adalah obat antidepresan yang ditunjukkan untuk meningkatkan hormon tertentu agar seseorang dapat menjadi bahagia dengan reaksi kimia. Well, sekarang kita sudah sedikit banyak mengetahui permasalahan postmodernisme dengan sains. Yang mudahnya adalah, sains maunya 1 ditambah 1 ya hasilnya 2. Sedangkan postmodernisme sendiri beranggapan bahwa hal tersebut belum tentu terjadi karena kompleksitas dari kehidupan manusia itu sendiri. Lantas, mengapa postmodernisme hari ini disebut sebagai produk pemikiran yang gagal? Well, sebenarnya sih nggak bisa disebut gagal juga. Sebenarnya, postmodernisme sedikit banyak berhasil meredam kedikdayaan sains sebelum pada akhirnya kedua dimensi ilmu tersebut, baik pengetahuan ilmiah maupun postmodernisme itu sendiri, tercemar satu sama lain. Di satu sisi, kita telah membahas bahwa postmodernisme tercemar oleh nilai kebebasan, yang kemudian menyebabkan masyarakat dengan bebas beranggapan nilai kebenaran versi diri mereka masing-masing, yang kemudian menyebabkan manusia itu sendiri bahkan sampai sekarang nggak jelas tujuan hidupnya mau dibawa kemana. Sementara itu, sains atau pengetahuan ilmiah mengalami problem internal yang terus merusak perkembangan sains itu sendiri, yakni permasalahan komersialisme. Jika sebelumnya perkembangan sains atau pengetahuan ilmiah dijunjung tinggi oleh para pemikir besar dengan idealisme untuk memajukan peradaban manusia, pada era-era saat ini, perkembangan tersebut justru dibajak oleh nilai kapitalistik, di mana kemajuan sains hanya diarahkan pada nilai-nilai komersil. Itulah kenapa siapa yang memiliki uang paling banyak, merekalah yang terdepan dalam merasakan kecanggihan serta kemajuan ilmu pengetahuan ilmiah terlebih dahulu. Yang menarik adalah, terdapat sebuah kemungkinan atau kecenderungan di mana sains dengan komersialisme dan konsumerismenya yang begitu kuat hari ini justru mendapatkan tahtanya dengan bantuan postmodernisme yang mulanya berdiri untuk menentang sains itu sendiri. Mengapa demikian? Well, kita udah bahas bahwa salah satu poin mendasar yang menjadi pondasi argumen postmodernisme adalah kebebasan. Kebebasan itu sendiri kemudian diadopsi oleh pengetahuan ilmiah dan manusia untuk kemudian melahirkan apa yang kita kenal saat ini dengan pasar bebas, yang kemudian menyebabkan dimensi hedonistik dalam kehidupan kemanusiaan semakin menguat. Jadi, postmodernisme dalam satu sisi mungkin memiliki peran positif, namun di sisi lain juga memiliki nilai negatif yang cukup besar. Kembali ke permasalahan awal kita, yakni nilai kebenaran dan kebebasan manusia. Maka pertanyaan yang menjadi puncak dari pembahasan ini adalah,
Apakah sepatutnya manusia benar-benar bebas seperti pemikiran John Stuart Mill? Pertanyaan tersebut kemudian melahirkan dilema yang bahkan memecah kehidupan manusia dalam dua garis vertikal cukup besar, yakni sayap kiri dan sayap kanan. Di satu sisi, pandangan politik dan idealisme sayap kiri dengan liberalisme, sosialisme, komunisme, atau bahkan anarkisme mempercayai bahwa nilai dari kebebasan itu adalah dimensi paling luhur yang tidak boleh sampai direnggut dalam diri manusia. Di sisi lain, pandangan sayap kanan seperti konservatisme, legalisme, otoritarianisme mempercayai bahwa hanya segelintir orang yang memiliki kapabilitas cukup baik yang mampu dan diizinkan untuk memiliki kebebasan. Pandangan tersebut acap kali didasari anggapan bahwa masyarakat tidak mampu mengontrol kebebasan yang nantinya justru akan merusak kehidupan itu sendiri. Jadi, mana yang lebih baik? Di satu sisi, kita sudah sama-sama mengetahui bahwa memang masyarakat dan kebebasan acap kali melahirkan kehidupan yang absurd dan terkesan berantakan. Di sisi lain, kebebasan yang diwakilkan seperti pandangan sayap kanan pun bukan jawaban yang terbaik. Hal tersebut dikarenakan kapabilitas dari orang-orang yang mewakilkan kebebasan masyarakat itu sendiri sangat amat sering dipertanyakan, khususnya saat banyak terjadinya kasus penyelewengan hak masyarakat oleh para pihak yang sejatinya bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Sementara itu, demokrasi sebagai jalan tengah yang berusaha diambil oleh banyak negara untuk menengahi permasalahan tersebut masih memiliki banyak kekurangan yang terkadang justru lebih busuk dari sayap kanan ataupun sayap kiri itu sendiri. Pertanyaan dari kemungkinan kehidupan terbaik yang mampu dijalankan oleh manusia adalah sebuah pertanyaan besar, yang mana tentu saya tidak mampu dan dengan mudah menawarkan sebuah jawaban secara instan. Sebab, pada dasarnya kita sebagai manusia itu sendiri harus kembali bercermin sebelum dengan percaya diri menjalani kehidupan. Kita harus kembali mempertanyakan ulang perihal kehidupan yang kita jalani itu untuk apa dan mau dibawa kemana. Apa yang dimaksud dengan kebebasan dan apakah kebebasan kita memiliki batas? Apa yang dimaksud dengan manusia? Apa yang dimaksud dengan masyarakat? Apa yang dimaksud dengan rasa sakit dan kebahagiaan sebagai penggerak terbesar dalam kehidupan kita? Dan masih banyak pertanyaan lain yang sejatinya masih menanti untuk kita jawab. Kita seolah terlalu sibuk tersesat dalam gemerlap hiruk-pikuk keanehan hidup yang menyebabkan kita sendiri pada akhirnya nggak tahu tujuan dunia ini mau ke arah kemana di masa depan. Kita terus berharap kemajuan demi kemajuan, tapi sebuah kecelakaan besar pun pada dasarnya diawali oleh kemajuan. Khususnya saat kita tidak memahami aturan, tidak mengerti jalur, dan tidak paham jalan kita dalam kehidupan. Sekian kausalitas yang hening, saya Lukman Hakim Azubaidi mohon pamit. Sampai jumpa.